Saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Even to the KTT level, silakan walk out. If you don't want to be, atau if you don't want to feel together with us, ya udah go to hell with my friends. Indonesia mesti angkat topi. Akhirnya warna Indonesia itu terlihat tegas gitu. Warna kedaulatan, kemandirian, sikap dalam presidensi Indonesia di G20 ini kelihatan jelas. Kita cantik-cantik aja ya. Kalau mereka dia merasa gitu ya bagus, berarti nggak perlu baper gitu kan di sini mendukung pemerintah. Halo, selamat pagi, salam sehat. Senang sekali ketemu lagi kita kali ini di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Pekan ini saya ingin tetap mengajak Anda untuk mendiskusikan lagi update terbaru bahwa bukan gertak sambal, Amerika Serikat akhirnya memboikot G20 dengan cara walk out, meninggalkan pertemuan para menteri keuangan G20 di Washington DC saat pejabat senior Rusia berpidato. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen meninggalkan forum diikuti Gubernur Bank Sentral Inggris, Menteri Keuangan Kanada, dan Gubernur Bank Sentral Uni Eropa. Bagaimana reaksi Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan walk out Amerika, Inggris, Kanada sebagai anggota G20 tidak mengejutkan. Tanpa Amerika, pertemuan G20 jalan terus. Jalan terus, inilah sikap resmi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Benarkah demikian? Rusia hadir, Amerika ngacir. KTT G20 di Bali tetap bergulir. Langsung saja kita cross-check perkembangan terbaru ketegangan diplomatik di arena G20 dengan narasumber yang sudah bergabung lewat Zoom. Siapa lagi kalau bukan Bu Kony Rahakundini, pengamat pertahanan militer. Selamat pagi, salam sehat Bu Kony. Ya, terima kasih Bu Kony. Ini kita ajak update terus nih soal ini Bu Kony ya. Harus, baik. Lalu kali ini dari Komisi 1 DPR, saya undang Mas Bobi Aditya Rizaldi dari fraksi Golkar. Selamat pagi Mas Bobi, salam sehat. Selamat pagi Mas Indra, Bu Dokter. Selamat pagi Bu Pak Kony. Bobi, apa kabar? Kabar Ibu? Calon dokter baru dari Komisi 1. Oke, baik. Ini memang perkembangannya sudah agak banyak ya, tapi saya ingin mulai lagi sebelum terputus dari episode yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya bicara juga dengan Bu Kony. Nah, sekarang saya ingin mulai lagi nih, ada benar-benar sudah ada aksi walk out ini. Mungkin Bu Kony ngasih garis bawah dulu nih, bahwa benar-benar apa yang pernah diancamkan ya, tanda kutip oleh Menteri Keuangan Amerika dilakukan betul. Dan itu diikuti oleh Inggris, Kanada. Tapi ya Bu Sri Mulyani muncul dan tetap mengatakan ya tetap bergulir itu biasa aja gitu. Bu Kony melihat gimana nih Bu Kony? Apakah nanti KTT ini kalau kondisinya tetap sama bahkan mungkin eskalasinya tetap naik ya di Rusia dan Ukraina itu, maka di Bali nanti KTT G20 itu benar-benar akan gambarannya kurang lebih seperti ini. Apakah begitu Bu Kony? Pertama saya mesti atau Indonesia mesti angkat topi terhadap Ibu Sri Mulyani. Karena, akhirnya warna Indonesia itu terlihat tegas gitu, ya kan? Warna kedaulatan, kemandirian, sikap dalam, presidensi Indonesia di G20 ini kelihatan, jelas. Karena kemarin-kemarin itu masih ada kayak, "Kok begini sih kok kayaknya nggak clear," gitu. Nah, tapi dengan statement dari Bu Sri Mulyani, dari sikap pernyataan resmi dari Menteri Keuangan, itu sudah sangat jelas bahwa silahkan walk out, kira-kira demikian kan. KTT G20 jalan terus. Dan itu menurut saya sikap yang harus kita hormati dan juga kita pedomani, selain juga kita junjung bersama. Karena Indonesia itu terbukti negara merdeka, terbukti negara berdaulat. Cara kita mau menyelesaikan masalah Ukraina dan Rusia itu kita yang pilih caranya seperti apa. Jangan didikte atau diancam-ancam karena kita kan nggak langsung terlibat di situ. Itu juga sebenarnya kalau saya kaitkan ke Twitter 15 atau 20 jam yang lalu dari Presiden Zelensky yang menyatakan Presiden Jokowi telah menghubungi beliau dan berbicara tentang kedaulatan dan integritas Ukraine, juga undangan ke G20. At the same time, sekitar 1 jam atau setengah jam lalu dijawab oleh Presiden Jokowi, isinya tidak tentang yang dibicarakan oleh Presiden Zelensky. Ini kan juga tanda-tanda ya, menurut saya kita harus hati-hati.
Kenapa kita harus hati-hati? Kelihatan sekali kalau dari statement Presiden Zelensky, Indonesia tuh udah kayak step in gitu, lebih jauh. Seolah further bicara tentang kedaulatannya Ukraine, bicara tentang integritasnya Ukraine, dan bicara tentang kepastian akan diundangnya Ukraine ke G20. Ya. Itu pointersnya Zelensky, dan bukan saja di Twitter, saya sudah cek langsung videonya dengan muka tellernya itu, beliau menyatakan itulah isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi. Saya membaca Twitter Presiden Jokowi, saya merasa lebih tepat yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan sangat concern terhadap dua hal. Satu, menjadi honest broker untuk bagaimana perdamaian ini terwujud. Honest broker itu tambahan saya ya, karena itu harapan saya. Tapi intinya menjadi perdamaian itu terwujud. Kedua adalah bagaimana humanitarian issue bisa didorong. Saya dengan Wakil Ketua MPR telah melakukan pertemuan dengan Komisi 1, dan mungkin dalam waktu dekat kami akan mengadakan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Kita lihat aja itu apakah bisa sebelum 9, tapi kelihatannya tidak bisa sebelum 9 Mei. Tapi yang paling penting lagi, ternyata ada masalah lebih parah gitu loh. Kedutaan Ukraine ini dirugikan karena ternyata transaksi dengan mata uang Ukraine atau ke Ukraine, dari Ukraine dengan mata uang apapun, itu ditolak oleh bank-bank kita. Nah, ini nggak pernah muncul kemarin pada saat kami bertemu dengan Wakil Ketua MPR dengan beberapa tokoh Komisi 1 dan juga Ambasador Peter Gonta hadir. Itu kemudian kita atur, mungkin hari ini segera akan diatur pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, karena ternyata Bank Indonesia tidak pernah memperlakukan itu kepada Ukraine. Nah, ini sebuah contoh gitu. Ketika kita terjun langsung ke dalam masalah, ya kan, dan mencoba posisi netral mungkin. Ya, sebelum sedikit lagi, berarti ada upaya framing dari Presiden Ukraina terkait ini, yang ketika itu Anda melihat ada perbedaan dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Ukraina terlebih dahulu begitu. Oh sangat, karena begini, kelihatan emphasizing Presiden Ukraina itu kita interfering bicara tentang kedaulatan dan integritas berdaulatnya Ukraine. Dan itu kalau memang betul nyatakan Presiden Jokowi, artinya kita sudah masuk ke dalam zona yang berbahaya. Kita udah nggak satu pihak tuh, sudah akan pasti berhubungan dengan sikap Rusia yang pasti akan menyatakan nggak demikian ceritanya dan panjang lagi gitu. Maksud saya, kalimatnya Presiden Zelensky seolah-olah dragging kita into the problem, into the battle, into the war zone. Karena dia bicara tentang integritas. Sederhananya apa, Bu? Padahal Presiden Jokowi. Sederhananya, kalau saya baca Twitter Presiden Jokowi, dan of course I believe him gitu, he's our president. Dia hanya bicara tentang dua hal tadi. Bagaimana perdamaian diwujudkan, dan itu menurut saya kita bisa jadi honest broker di situ, seperti juga Turki. Baik, oke. Nah, Pak Bobi, saya juga pertanyaannya dulu untuk melihat sikap Indonesia ketika dari Bu Sri Mulyani tentu saja ya, ketika menghadapi aksi walk out dari Amerika dan beberapa negara yang lain termasuk Inggris dan Kanada. Bagaimana Anda sebagai Komisi 1 melihat ini? Ya, secara teoritis kan bagaimana kita menanggapi aksi-aksi diplomatik atau aksi-aksi dalam dunia pergaulan internasional itu kan ada berbagai macam. Tetapi apa yang sudah dilakukan pemerintah kita dan juga perwakilan pemerintah kita seperti Bu Sri Mulyani dalam forum tersebut, saya rasa itu sudah tepat. Karena paling utama aksi walkout itu tidak mendisrupsi sidang. Jadi kalau tidak mendisrupsi sidang berarti substansi rapat tersebut itu masih bisa berjalan seperti biasa. Oleh karenanya kan statement dari Bu Menteri Keuangan kan menyatakan memang sudah diprediksi, tetapi walkout tersebut secara substansi tidak berdampak apapun terhadap kelangsungan jalannya perundingan-perundingan. Karena itu tadi, itu walkout itu tidak mendisrupsi sidang dan itu tetap berjalan. Nah, secara keseluruhan menanggapi seperti ada Twitter dari Pak Jokowi dengan juga Presiden Zelensky, ini juga perlu tadi dikembalikan bahwa kami di parlemen bukan hanya mendukung saja, tetapi kan kita kan ada basisnya, yaitu konstitusi kita yang menyatakan bahwa segala bentuk penjajahan kita tidak sepakat karena apalagi formatnya itu perang. Jadi kalau merefer kepada Piagam Perdamaian PBB Human Rights itu ada di poin artikel 2 tapi poin B. Nah, inilah yang suka berbeda dengan misalkan Singapura. Singapura itu ada merefernya itu adalah pasal 2 poin C. Yang itu tadi yang direspon oleh Presiden Zelensky. Dia mengatakan di dalam Twitternya ada pengakuan territorial integrity. Nah, sebenarnya Presiden kita kenapa tidak mau menjawab tersebut? Karena based on konstitusi kita hanya sepakat untuk tidak setuju
dan ada pengaruh kepada kemanusiaan. Makanya hanya bagaimana untuk menjadi stop perang dan bagaimana ada aksi kemanusiaan. Masalah kenapa Rusia menyerang, kenapa ini atau ada pengakuan teritori, siapa yang benar, siapa yang salah itu kita nggak ikutan. Karena itu tadi basic kita kan adalah politik bebas aktif. Hanya formatnya kita sesuai dengan UN Charter. Ini pencerahan ini Mas Bobi. Ini pencerahan Mas Bobi. Mungkin tidak semuanya yang punya concern ke sini atau masyarakat awam tahu tentang hal ini. Karena kan sempat dibingungkan juga ini Mas Bobi bahwa kita ini menolak perang dan lain sebagainya begitu. Tapi kemudian juga mewujudkan perdamaian dunia dan sebagainya. Makanya kan agak ribet nih kita memahami isi itu, tetapi di satu sisi kita juga apakah nanti kalau menyatakan itu artinya kita berpihak. Nah, ternyata ini jelas ada poin B, poin C ya di piagam itu ya. Mas Bobi ya ternyata ya. Format ada pemilihan posisi. Nah itu tadi, kalau poin B itu pokoknya format penjajahan. Format penjajahan itu bukan berarti dia masuk saja. Misalkan ada penjajahan ekonomi, penjajahan apa, itu juga adalah salah satu bagiannya. Tetapi kalau yang 3 itu, dia ada territorial integrity recognition. Nah itu kita nggak mau masuk di situ. Dan konstitusi kita juga begitu. Kalau dilihat di preambul kita nggak ada. Dan itu sedang kita mau tahu praktekkan sekarang ini identifikasi pada nggak ikut. Dan Dan itu dijawantahkan dengan baik sekali oleh Presiden. Iya. Makanya kita memang tidak setuju, tapi kita tidak mengkondem. Betul. Kita hanya ingin perang ini stop, gimana caranya? Kalian duduk berdua, depankan dialog. Tapi masalah siapa yang benar atau ini kita tidak ikutan. Kalian menemukan solusinya sendiri, kita mengedepankan formatnya dialog. Itu kira-kira. Dan aksi kemanusiaan diperbolehkan masuk. Jadi ibaratnya kalau ada yang mau mengatakan ini main aman, enggak ya, memang ini berbasis konstitusi ya, begitu ya Mas Bobi ya? Kecuali diganti itu preambulnya diganti, ya lain lagi kita langsung minta ikut treaty, fakta pertahanan, kan lebih enak. Karena ada di situ. Nah, ini terkait dengan update yang tadi juga disampaikan Bu Kony ya, bahwa kalau Bu Kony membacanya terkesan ada framing dari apa yang dikatakan oleh Presiden Ukraina dan apa yang dikatakan Presiden Jokowi sebenarnya. Presiden Ukraina seorang mengklaim dan mendrag Indonesia tadi itu ke seolah-olah sederhananya ke posisi Ukraina begitu loh, Mas Bobi. Nah ini kalau kemudian misalnya betul ada framing, kemudian benar terkesan framingnya seperti itu, perlukah ada penjelasan lanjutan dari Presiden? Oh bukan begitu maksud saya misalnya kepada dunia. Ya saya rasa tidak perlu lah. Presiden kan juga Presiden juga perlu diplomatis juga. Ya kalau dia nganggap gitu ya bagus aja lah. Toh itu kan anggapannya dia. Tetapi secara standing position kita, secara aktif kita dan jelas refernya kemana, dan itu sudah mulai direcognize oleh di forum-forum internasional bahwa sikap kita itu adalah merefer UN Charter artikel 2 poinnya yang B. Makanya Tapi kita kalau misalnya ikut resolusi, tetapi kita tidak ingin poin saya adalah kalau misalnya itu tidak diluruskan, apakah tidak ada kekhawatiran nanti Rusia memahaminya seolah-olah termakan framing dari Presiden Ukraina tadi dan khawatirnya ada dampak Indonesia dari sisi Rusianya? Saya rasa tidak lah, kan mereka kan juga melihat juga statement dari Presiden kita kan tidak menelan bulat-bulat, apalagi udah pasti mereka itu nggak setuju deh sama semua produk sosmed dari Western. Twitter itu kan buatan Western, mereka aja sudah menyadari itu waktu dubesnya itu datang ke kita. Semua produk jurnalistik dari Western side itu mereka anggap tidak reliable. Jadi ya biar mereka juga bisa menilai sendiri, dan ya itu tadi ya kita punya stance, tapi kan secara aksi diplomatik ya harus cantik-cantik juga lah, diplomatis lah. Iya. Oke, baik. Kalau sudut pandang Bu Kony, perlu nggak kita kemudian mungkin bukan presiden tapi dari resmi dari diplomat Indonesia misalnya atau Menteri Luar Negeri misalnya, bahwa yang maksud Presiden Jokowi menegaskan sekali lagi adalah ini begitu, supaya tidak ada termakan kekhawatiran framing dari Presiden Ukraina tadi. Begini, kalau standpoint saya itu sangat jelas ya. Dari awal saya melihat Presiden Zelensky ini kind of puppet ya dari negara Barat ataupun Amerika Serikat. Itu di mata saya. Bahwa banyak sekali dia terlihat actingnya tuh seperti ada yang framing gitu kan. Oke. Makanya statementnya yang dia pilih terus terang aja, begitu statement ini datang tadi pagi ada yang kirimkan kepada saya langsung telepon Dubes Ukraina. Bilang
Kalau statement-nya begini dari Ukraine, kita akan susah posisinya karena kamu dragging saya ke masalah kamu gitu loh. Akan susah kita untuk jadi peduli. Jadi mesti diberikan pemahaman juga kepada Presiden Zelensky bahwa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, kita tuh pegang UN Charter ya artikel 2 pasal B ya Pak Bobi ya. Nah, jadi nggak boleh dia dragi kita ke sana. Yang kedua, yang mesti dipahami kenapa saya respect sekali kepada Ibu Sri Mulyani, karena begini, Bu Sri Mulyani jelas memberikan sikap tadi keberdaulatan kita. Kedua, mengingatkan apa sih tagline presidensi kita kali ini. Tagline kita itu jelas, recover together, recover stronger. Yeah. So if they think they are big enough, 8 itulah berapa itu, tidak mau merasa atau merasa big enough and stronger enough and they don't need us, fine, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi jangan kemudian dibajak si presidensi kita ini untuk kepentingan mereka, dan itu yang sedang paling tidak saya melihat itu yang sedang coba dipush gitu dengan beberapa tekanan gitu kan. Nah, yang kedua, kita memang mesti appreciate juga apa yang dilakukan oleh pertemuan gubernur para gubernur bank itu ya. Yeah. Karena begini, pertama dari meeting yang tidak terputus, kita sudah lihat aktivitas dari side event ini bagaimana sebenarnya ex-member country ini harus selamat dari disrupsi ekonomi akibat COVID, kemudian dampak dari perang ini. Jadi intinya dari pertemuan kemarin yang mereka walk out, ya kan, ada 7 poin yang tetap mengerucut. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, kalaulah mereka pegang kenapa G20 ini didirikan dulu, apa tugas G20 yang utama? Memang kita ada Sharpa, ada bagian dari G20 itu tentang Sharpa ya. Tapi siapa itu kecil, jangan jadi Sharpa yang jadi besar, G20-nya malah jadi kehilangan nyawanya gitu lah. Jadi sekali lagi, whatever the reason of boycotting ataupun walkout ataupun excusing dari G20 is their problem, it's not our problem. Our problem itu bagaimana mensukseskan tagline kita recover together, recover stronger, dan tolong diingat baik-baik, negara G20 ini menguasai 75% global economic, ya kan, 2/3 manusia dunia. Jadi kalau mereka walk out, ya silahkan aja mereka bergabung dengan negara mereka itu. Tapi kita menyelamatkan jumlah berapa persen manusia dan juga berapa persen ekonomi dunia. Nah, oke, katakanlah tadi 70% ya Pak, seperti yang disampaikan 75% ya, Mas Bobi ya. Katakanlah dari 75% itu kan masing-masing ada bagian-bagiannya, pasti ada yang lebih besar, sekian persen gitu kan. Maksud saya begini, kalau dengan walkout-nya yang kali ini mungkin tidak mendisrupsi sidang, tetapi kemudian ada agenda-agenda besar ke depan dan sementara kondisi ketegangan ini masih terus terjadi, apakah benar tidak ada efeknya sama sekali dengan keluarnya katakanlah 8 ini dan sikapnya akan sama, selalu walkout menghindari Rusia, Mas Bobi? Ya, jadi gini Mas Indra, itu tadi namanya respon diplomatik itu kan bisa 2 hal. Kita sampai sekarang masih ibaratnya meyakini apa yang disampaikan oleh perwakilan kita, Bu Sri Mulyani, bahwa aksi walkout itu tidak mendisrupsi sidang, artinya substansi berjalan terus. Nah, sama juga pertama kita harus memahami bahwa Amerika, Inggris, Kanada, kalau dia mau walkout itu wajar lah, itu kan dukungan moral mereka karena mereka sudah merasa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa skenario ini sudah disampaikan. Nah, tetapi tadi menyambung yang dikatakan oleh Bu Koni bahwa temanya ini kan recover together. Nah, recover together itu kalau mereka tidak ikut ya, ini intinya kan tidak recovernya, ini masalah recovernya lebih cepat atau lebih lama. Kan intinya seperti itu. Jadi ya kita memahami kalau mau walkout lah ya, apa boleh buat kan, ini nama juga kedaulatan masing-masing. Tetapi selama substansi ini tetap berjalan, kami juga dan pemerintah Indonesia harus tetapkan bahwa Amerika, Inggris, dan Kanada untuk tetap hadir gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan nggak hadir ya selama persidangannya ini jalan terus ya apa boleh buat. Kan kita tidak bisa memaksa juga. Tetapi kita juga perlu menyuarakan bahwa kita tetap mengharapkan kehadiran Amerika, Inggris, dan Kanada, dan negara-negara G7. Karena tema utama economic recovery ini ya kalau tidak kita bersama-sama, perang ini akan malah menjadi bahan untuk recover ini tidak selesai. Jadi kan ya ibaratnya ini semua sama-sama susah deh kalau misalkan secara sikap politis mereka mau WO, tapi secara
kerjasama ekonomi bilateral, multilateral tetap berjalan, ya sudahlah. Itu kan berarti kan masih sesuai dengan planning. Nah itu yang paling penting yang kita ingin memahami dari sikap pemerintah. Apakah sudah ibaratnya intelijen luar negerinya itu memastikan bahwa ya aksi walkout itu hanyalah aksi diplomatik, tetapi secara substansi kerjasama bilateral, multilateral, dan juga secara kelompok ini tetap berjalan pun berdasarkan klaster-klaster tersebut. Jadi ada beda dua hal ini, Mas Indra, adalah pernyataan diplomatik dengan diplomasi dengan kerjasama di bidang ekonomi dengan tema yang besar ini. Enggak, secara umumnya gini, kalau masyarakat awam nih ngeliat gini Mas, kan pertemuan ini diadakan untuk recover together, recover stronger tadi ya. Ketika ada bagian dari peserta itu yang kemudian, saya pakai bahasa sederhana aja ya, ngambek begitu, keluar gitu. Ada sesuatu kesepakatan yang bakal nggak tercapai atau nggak ngefek, nggak masalah gitu sebenarnya. Sederhananya kira-kira Mas Bu. Nah itu yang kita belum pahami, karena kan yang selalu disampaikan bahwa transaksi ekonomi tidak akan sama seperti dulu lagi itu terhadap Rusia. Tapi kan nggak pernah diomong transaksi ini tidak akan sama lagi untuk Indonesia atau Indonesia akan diberikan sanksi, kan nggak ada. Ya, ya. Kalau ada itu ya barulah kita nanti berpikirkan lagi bagaimana aksi diplomatiknya. Jadi kan itu yang bolak-balik disampaikan. Jadi kita masih berpandangan bahwa kerjasama bilateral ini, multilateral ini, dan kerjasama kelompok ini masih bisa dilanjutkan. Pun aksi diplomatik seperti itu ya kita tetap selalu menyuarakan bahwa kita menginginkan kehadiran negara-negara besar, karena semakin mereka hadir, gestur makin bagus, artinya investasi akan semakin yakin bisa masuk. Kan intinya sharing the pain, sharing ekonomi ini kan adalah sama-sama subsidi silang. Ya. Kita ngambil dari mereka investasi, kita punya pasar, karena itu tadi G20 ini kan utamanya kan pasar buat mereka juga. Iya, betul. Ya. Kemana mereka mau memasarkan mesin-mesin pabrikannya, bagaimana mereka memasarkan produksinya? Kalau mereka hanya menjual kepada dalam negerinya mereka saja, mereka tidak untung karena biaya riset yang sangat besar. Kita tidak punya biaya riset, tapi kita memerlukan produk mereka. Nah, itu tadi. Jadi ibaratnya kalau secara substansi mereka mundur, ini stake-nya juga akan semakin besar. Tetapi kalau cara-cara diplomatis seperti yang kita dengar dari Bu Sri Mulyani, sampai saat ini hanya aksi tersebut tidak mempengaruhi jalannya sidang, dan kerjasama ini tetap diteruskan di tataran teknis. Oke. Kalau kita kan saya coba ulang lagi ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat ini kan lebih kepada soal tidak akan ada bisnis seperti biasa bagi Rusia dalam ekonomi global. Oke, memang yang disasarkan baru Rusianya nih, tapi dengan dalam ekonomi global. Artinya dia kan pasti mencari sekutu ini kan, untuk ikut sanksi Rusia dong, kan begitu ya kurang lebih ya Mas Bobi ya. Nah, pertanyaannya begini loh, kalau kemudian apakah memang walkout ini adalah satu langkah awal pemanasan? Saya cuma pergi aja nih, tapi esensinya masih belum mengikut ya gitu. Tapi pertemuan-pertemuan selanjutnya jangan sampai ke KTT nanti. Ikut kok lama-lama Indonesia tetap begini misalnya, ini kurang lebih gitu ya. Apakah nanti akan ada esensi yang penting yang kemudian juga berdampak? Mungkin Bu Kony dulu deh, Bu Kony. Kalau pandangan Bu Kony bagaimana Bu soal pertanyaan yang sama tadi? Kalau pandangan aku sih begini ya. Pertama, kita kembali lagi ke recover together, recover stronger. Ya. Berarti kalau mereka walk out dan betul-betul walk out hingga ke summit, ini kan ada levelan ya. Ya, Kalau betul. kemarin kan ya, kalau sampai level lewat di atas gubernur bank sentral, dia ke level summit pun tidak hadir, ya kan? Maka menurut saya ini malah membuktikan betapa together mereka tuh hanya lip service. Oh. Ya dong. Malah dunia akan semakin lihat yang kemarin kita bisa lihat, ternyata mereka nggak seperti yang kita pikir. Oh ternyata nggak adil ya gitu. Oh ternyata UN juga nggak fair kan. Nah sekarang tambah lagi, ternyata yang mereka bilang recover together for the economic dan dari G7 jadi G20 itu pun hanya lip service. Buktinya ketika kepentingan mereka tidak diikuti, mereka ngambek gitu. Tapi kalau sekarang menyambung ke pertanyaan keduanya Pak Indra barusan, maka apakah tidak ada dampak? Begini, memangnya dunia ini hanya dilihat oleh 8 negara. Memangnya kalau 8 negara itu ngambek bersama-sama, terus yang seluruh dunia ini negara-negara lain nggak bisa bereaksi? Mereka itu emang statik gitu? Kan enggak. Bisa saja malah ini mendorong sebuah perubahan baru. Kalau dulu EU tidak punya mata uang bersama, sekarang tiba-tiba jadi punya mata uang bersama, apa tidak menutup kemungkinan nanti ada mata uang bersama
Cina, India, Indonesia, dan ASEAN misalnya. Bisa aja kan? Kalau kita bicara tentang keseimbangan regional, makanya perkembangan ini akan semakin menentukan apakah ini hanya semata lip service, dunia ini mesti damai, adil, kaya, dan merata, dan bahagia. Seperti tujuan UN. Atau hanya kaya, merata, bahagia untuk certain countries, which is yang sekarang kita mesti against it. Kenapa kita mesti against it? Saya bilang begini, kita ini sekarang bukan saja masalah presidensi 2022, tapi kita juga akan memperingati anniversary of the founding of the People Movement in Bandung, which is sangat terkenal non-alignment movement, ya kan? Bagaimana salah satu visi non-alignment movement adalah shifting the world to the balance of power. Hari ini dengan bukti yang ada, dengan perlakuan seperti ini kepada Rusia, apakah kita masih balance of power? So, ini yang saya mau ingatkan beribu kali. Kadang-kadang kita itu masih frame kita berpikir tentang perang itu masih perang dunia 2. Yang luluh lantak itu mengerikan, itu yang korban. Jangan salah, yang tidak luluh lantak itu malah bisa lebih korban. Itu kenapa sekarang kajian saya terkait defense dalam perang ini lebih ke dalam CBRNE war. Karena sudah terbukti Ukraine itu memiliki 30 laboratorium yang menggunakan burung, air, dan lain-lain, termasuk untuk ethnic cleansing, yang kemudian ditemukan oleh pihak Rusia. Pertanyaannya, mana kemudian pernyataan PBB misalnya bahwa itu adalah alat perang atau senjata perang yang dilarang. Ada protokol yang mesti diikuti. Itu nomor 1 ya. CBRNE ini kan sebenarnya begini aja lah. Chemical, biology, radiology, ya kan sebenarnya nuclear and explosive. Oke? Dan yang ditemukan 30 lembaga laboratorium biologi di Ukraine itu dibiayai jelas oleh Amerika Serikat, anaknya Biden terlibat, kalau menurut berita. Yang kedua, juga Jerman terlibat. Jadi ada Defense Ministry of US, Defense Ministry of Jerman juga terlibat, belum lagi negara lain dari EU. Yang saya mau bilang cuma satu, terlepas COVID itu dibuat atau bukan tidak dibuat, atau asalnya memang asli dari alam tapi direkayasa, maka yang kita akan lihat dampak COVID seperti apa. Mau kita biarkan kalau ini terus perang berlarut, ya kan? Kemudian kita tidak jujur melihat permasalahan siapa memegang apa. Karena sekarang tuh ada framing gini, seolah-olah Rusia akan perang nuklir. Menurut saya nggak mungkin terjadi. Mohon maaf ya Pak Indra. Karena perang nuklir itu susah. Nah, ada yang mengontrol uranium dunia ini bergerak ke semua reaktor atom. Namanya International Atomic Energy Agency. IAEA ini itu bisa muncul di pintu kita kapan aja. Untuk mengecek bagaimana uranium itu kita gunakan, kemana digunakan, kemana dibuangnya. Jadi itu susah sekali, ya kan? Karena kita semua ratifikasi itu, oke? Tetapi kalau kita bicara tentang perang CBRNE atau perang biologi, kita tuh dilarang menggunakan, dilarang membuat, menyimpan, mentransfer, semua dilarang oleh protokol 72. Satu yang dilarang, menggunakan. Itu another hypocrisy saya bilang. Dan by the law of United States, atas undang-undang terorisme, hari ini dia boleh menggunakan apapun, termasuk menggunakan senjata biologi, dan itu ada di undang-undang mereka. Sementara, ya Rusia tidak boleh menggunakan itu dan sudah dihapus dari Rusia karena mereka juga sudah dicek penghapusan tersebut. Jadi yang mau saya bilang bahwa jangan sampai ketakutan akan dibukanya lagi mas lain atau topeng lain yang selama ini kita nggak tahu, ya kan? Alasannya kemudian pakai G20, kita kejebak ke sana gitu. You get what I mean? Jadi jangan sampai gitu loh. Kita punya dosa lebih besar nih. Nah, untuk kita dosa besar kita itu adalah senjata pembunuh massal, which is biological war. Kemudian karena sudah mulai terbuka data-datanya oleh Rusia dari 27 laboratorium yang ada di Ukraine, maka kemudian untuk nutupi itu udah kita hukum si Rusia ini gitu. Anggap aja dia mau begini begitu. Nah, itu loh. Indonesia dengan G20 di-dragging untuk jumping blocking Rusia juga. Itu yang kita kenapa respect terhadap statement Pak Jokowi tadi pagi di Twitter, juga respect kepada sikap Bu Sri Mulyani gitu. Karena itu menunjukkan Indonesia sangat mandiri dan tidak mau ini perang berkelanjutan karena akan membahayakan buat umat manusia, whatever it is. Bukan untuk umat Rusia, tapi juga seluruh dunia. Oke, ini pandangan maksudnya melihat dari sisi konteks balance of power tadi ya, Bu Kony ya, melihat bagaimana di Ukraina itu ada 30 laboratorium dan lain sebagainya. Walaupun secara tetap di awal basisnya seperti juga yang disampaikan Bu Kony, invasi atau apapun namanya itu tetap kita menolak gitu ya, perang itu Bu Kony ya. Kalau perang kita menolak karena ada cara namanya diplomasi. Tapi bahwa perang ini menolak, kan kita nggak menolak cuma Rusia. Kalau kita jujur, ya kan. Sekali lagi, kalau saya tuh lebih begini. Kenapa siapa yang menentukan di dunia ini Putin mesti
hukum seperti ini, kemudian rakyat Rusia yang nggak tahu apa-apa, uangnya 8 triliun dolar loh, bukan sedikit, 8 triliun dolar di-freeze di bagian asetnya. Pernahkah kita memperlakukan yang sama terhadap Amerika? Apakah pernah Presiden Amerika dikucilkan seperti Presiden Putin? Apakah kemudian rakyat Amerika pernah uangnya di-freeze di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia misalnya nih, ya kan, di-freeze atas nama perang dia di mana-mana? No. Itu yang menurut saya ada yang nggak benar, dan dunia ini harus kita luruskan ke sananya. Itu yang sedang dibuat oleh Putin, mencoba stand up bahwa ini ada yang nggak benar gitu. Dan dia sekarang terdesak gitu dengan macam-macam sanction. Is it fair untuk melakukan itu? Kalau fair, kenapa yang lain tidak diberlakukan kepada yang lain? Itu aja lah, saya nggak akan sebut negara lain deh. Gitu. Tapi pernah nggak apa yang dilakukan kepada Putin dan Rusia dilakukan kepada negara lain? Yang juga sedang melakukan sebuah invasi mungkin begitu ya Bu Kony ya? Ya, atau pernah melakukan invasi. Saya kalau mau bicara gini ya, kita takut-takut soal perang nuklir. Dari mulai dunia ini ada, yang pernah ngebom nuklir cuma 1 kali, namanya negaranya apa? Amerika Serikat. Kemana? Hiroshima, Nagasaki. Oke. Terus tadi saya bilang, dari protokol Jenewa 1925, ya kan, udah ada pantangan tentang senjata ini, kemudian dijadikan konvensi 1972, melarang pengembangan, melarang produksi, melarang penimbunan, melarang perolehan, melarang penyimpanan, melarang transfer, melarang sistem pengiriman, tapi tidak melarang penggunaan. Kan ini crazy. Iya, oke, baik. Kalau saya coba ambil umumnya secara besar, ini siapa yang menang framing keluar, itu yang kayaknya mendapat simpati dunia begitu ya Bu ya. Makanya ini coba diluruskan Bu ya, Bu Kony ya. Iya, makanya kita harus balas. Makanya kita ambil posisi. Makanya saya bersyukur saya hadir di Indonesia, menjadi akademisi dari Indonesia, dan saya bersyukur saya menjadi akademisi karena saya kemudian punya akses kemanapun kedua belah pihak. Dari akses itu saya pelajari dokumennya, lalu saya berpikir dan menyimpulkan. Makanya saya itu standing point saya sama dengan Profesor Mearsheimer, Amerika Serikat. Ya coba perhatikan semuanya. Karena kan dia ahli hubungan internasional, dan posisi saya sama dia itu sama gitu. Melihat ini tuh harus ada balance of power baru yang sedang mau coba didirikan, dan kita manusia harus berhenti hipokrit dan mencoba jujur bicara tentang ini. Kembali kepada apa sih agen perang kimia misalnya. Kita tahu kok hari ini di Amerika ada dikompresi 672 ton senjata kimia loh, yang bisa digunakan Amerika kemana aja. Gitu kan. Sementara Federasi Rusia 27 September 2017 dia udah dikonfirmasi semua senjata kimia dan biologinya hilang, dan sudah dikonfirmasi oleh OPCW gitu loh. Nah sekarang kalau memang kita mau fair tadi, saya bilang jangan cuma duduk-duduk akan digunakan nuklir lah inilah. Kalau tuduhan udah sering lah, Irak juga lalu lantak karena dituduh. Tapi faktanya yang pernah menggunakan cuma satu negara ya. Fakta sejarah. Satu negara aja pun di dunia ini, Amerika kok. Iya. Oke, nah saya ke Mas Bobi lagi nih Mas Bobi. Nah, kita lihat follow up selanjutnya. Dari Twitter yang berkembang itu kan juga ada yang disampaikan oleh Presiden Ukraina ya, bahwa menyinggung bahwa saya juga mengapresiasi undangan ke KTT G20. Jadi ini ada semacam pandangan dari Ukraina bahwa dia diundang loh, walaupun bukan anggota G20 dia juga diundang gitu. Tapi pertanyaannya begini, Mas Bobi, katakanlah ini benar misalnya begitu ya. Apakah akan ada dampaknya dengan Rusia? Nanti sikap Rusianya juga mungkin nggak hanya Rusia, jangan-jangan juga Cina begitu. Melihat wah ini kok jadi nggak anggota, kok mau diundang, kepentingannya apa? Mau membahas kepentingan yang urusan Rusia dengan Ukraina begitu. Padahal G20 tidak itu misalnya. Akan ada dampak lain yang juga ada kesulitan lain yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia sebagai presidensi dalam hal ini. Mas Bobi, kalau Mas Bobi melihatnya seperti apa Mas Bobi? Misalkan nanti pasti namanya pemerintah itu memiliki skenario. Misalkan kita undang nanti Rusianya nggak mau datang, atau kalau Rusianya datang G7-nya nggak datang, itu kan pasti ada. Tetapi kan kami di parlemen tidak bisa berspekulasi bagaimana baiknya pemerintah. Nah, justru kita kan parameternya jelas. Kalau misalkan itu terjadi, yang diambil pemerintah adalah itu tadi. Kalau 7 negara nggak datang, yang 13-nya ini masih ada, oke, yang penting untungnya dari tersebut secara kerjasama bilateral dan multilateral berapa yang bisa ditransaksikan di Indonesia, berapa yang untuk mendukung kita. Jangan sampai pilihan-pilihan tersebut, karena kan kita jelas, apapun pilihannya itu adalah sebesar-besar untuk kemakmuran kita. Pemilihan sebagai non-alignment pun adalah sebesar-besar kemakmuran kita. Jadi kalau pilihan-pilihan nantinya aksi diplomatik atau bagaimana merespon dari Ukraina, merespon dari Rusia, merespon pada G7, ya kalau ujungnya itu rugi, ya kita pasti akan menyalahkan pemerintah. Kan itu aja. Nah ini ada hal yang harus saya tanyakan nih Mas Bobi. Saya harus ada hal yang saya tanyakan nih.
Jadi kalau dikemas dalam soal sikap kita di politik luar negeri kita yang non-alignment itu, non-blok begitu ya, itu kan artinya sebuah idealisme. Kadang-kadang nih idealisme ini nggak ketemu sama yang sifatnya ya tadi itu untung rugi tadi itu Mas Bobi. Nah ini saya ingin tanyakan, kadang-kadang bisa beda loh kadang-kadang Mas Bobi. Ya, Mungkin dalam hal kalau ini, kita kan kita jelas parameternya. Nah, disitulah harusnya eksekutif kan harus mendengarkan masukan dari akademisi, harus Terima kasih Pak Bobi. melihat best Terima practice. kasih Pak Bobi. Ya, harus melihat best practice yang ada di luar negeri. Nah, kalau kamu harusnya begini. Yang penting kan kita ada koridornya. Konstitusi kita bebas aktif boleh, tapi bagaimana bebas aktif di situ kan tidak dijawantahkan dengan sangat detail. Tinggal intinya bebas aktif ini adalah memberikan sebesar kemakmuran ke kita atau akan memberikan kebangkrutan, kan itu saja utamanya. Tahun depan ini sangat berat. Kenapa? Karena kita harus kembali ke defisit 3%. Dan untuk kembali ke defisit 3%, setelah G20 ini kita harus jelas berapa APBN kita, berapa investasi kita, berapa posisi hutang kita, berapa kerjasama baru yang akan dieksekusi, berapa pinjaman luar negeri, berapa pembelian dari luar negeri. Nah itu yang paling utama, jadi parameternya kita jelas. Tapi bagaimana pemerintah bisa berselancar? Yaitu harus mendengarkan dari akademisi, melihat best practice, dan bagaimana presidensi sebelum-sebelumnya. Kalau presidensi sebelum-sebelumnya tidak mengundang, ya baru pertama kali. Nah inilah ujian buat kita. Termasuk juga untuk mengundang yang bukan anggota seperti Ukraine. Nah kalau masalah framing ya itu tadi, kita kan ya kalau framing kan sudahlah, yang penting kita cantik-cantik aja ya. Kalau mereka dia ngerasa gitu ya bagus, berarti nggak perlu baper gitu kan istilahnya. Utamanya kerjasama kita di G20 ini bisa berefek kepada itu tadi, pada proses pemulihan ekonomi, karena kita proses pemulihannya itu dimulai tahun 2023 dengan jelas bahwa defisit harus kembali 3%. Bagaimana kembalinya 3%? Kita menunggu berapa kerjasama besar ini yang menghasilkan investasi, menghasilkan pinjaman, menghasilkan beberapa kerjasama regional. Itu yang paling kita tunggu dari semua selancar atau posisi-posisi politik yang tetap bernaung di bawah politik bebas aktif. Nah, jadi bebas aktif yaitu bukan bebas tidak bertanggung jawab, tapi ada parameter-parameter. Salah satu parameter yang disampaikan tadi oleh Mas Bobi yang paling utama adalah membawa kemakmuran bagi sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, kan begitu ya Mas Bobi ya. Nah saya ingin tanyakan ini ke Bu Kony, kalau misalnya bebas aktifnya itu membawa kemakmuran, nah membawa kemakmuran kemudian melihat kalau di sini di mana menguntungkan bagi Indonesia, menguntungkan itu bukan buat pribadi atau golongan, tapi memang buat rakyat Indonesia, kemakmuran begitu Bu Kony. Bagaimana kalau kemudian dihadapkannya soal seperti itu Bu Kony? Kalau saya melihatnya nggak ada yang salah, karena Pak Bobi melihatnya dari inward looking ya, dia lebih ke dalam gitu, ke Indonesia seperti apa. Kalau saya sedang bicara tentang tadi pesan besar mendirikan non-alignment movement-nya Bung Karno, itu tuh merubah dunia, bukan merubah Indonesia. Bahwa Indonesia menjadi leader perubahan dunia, itu yang sedang saya bahas ideal. Jadi nggak ada yang salah dengan Pak Bobi bagaimana kemudian melihat itu ke dalam. Tapi kalau saya lebih melihat keluar, intinya tadi yang saya bilang, apakah kemudian dengan 12 negara atau dengan 8 negara tadi mau mempresur 75% ekonomi dunia, 2/3 umat manusia dunia, ya kan? Kemudian kita jadi statis diam aja kan enggak. Kita bisa aja sekarang memberikan masukan yang juga idenya harus sebesar ide mereka gitu. Contoh mereka idenya mungkin yakin betul tanpa adanya G20 mereka bisa jalan, fine, let's go, kamu jalan tanpa G20 gitu. Tapi kita akan jalan dengan G20 dan dengan non-alignment movement kita, which is mungkin sudah saatnya kalau kita terlalu ditekan-tekan masalah karena US currency atau karena dolar, mungkin kita bisa mendukung terbitnya uang baru, misalnya Euro, Yuan Rubel, kita kan nggak tahu, bisa aja gitu kan. Atau tadi apakah Euro bergabung dengan ASEAN. Jadi harus ada format yang intinya kalau saya bilang tadi, ketika kita dipesankan dalam deklarasi Bandung itu adalah bagaimana balancing of power, ini yang mesti kita coba gitu. Karena kalau balancing of power, we're not talking about ourselves. Bukan cuma bicara tentang Indonesia harus apa dan harus beruntung. Bagaimana kawasan ini beruntung, kemudian bagaimana dunia inti beruntung dan damai, itu kan. Jadi nggak ada yang salah, tapi yang lagi dibicarakan Pak Bobi itu ke dalamnya, ke Indonesia seperti apa. Saya sedang bicara keluarnya gitu loh. Agar balance of power yang dicita-citakan oleh Bung Karno itu kita mampu wujudkan. Masa sih setelah sekian ganti presiden nggak ada yang sehebat Bung Karno? Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada gitu loh. Yang mimpinya itu besar, bukan cuma buat Indonesia, tapi buat dunia gitu. Dan sekali lagi kita harus melihat dengan jujur,
tentang hipokrisi-hipokrisi yang telah dilakukan oleh UN, hipokrisi yang telah dilakukan oleh tadi yang kata together tapi cuma lip service, ya kan? Bagus saja kalau buat saya. Makanya sikap-sikap seperti Presiden Jokowi yang tadi ya pointersnya di Twitter hanya bicara tentang perdamaian dan juga humanitarian, kemudian pointers dari Bu Sri Mulyani yang dengan jelas menyatakan silakan aja walk out gitu. Even to the KTT level, silakan walk out. Yang ketiga, ya kan, adalah terkait Ukraine. Pertanyaan saya cuma satu, dia tuh mau diundang jadi apa? Penonton? Hadir aja, nggak bisa ngomong apa-apa karena dia bukan anggota. Kan jadi lucu juga. Orang saya tanya langsung sama ambasadornya, dia juga bingung ya kalau diundang saya juga jadi ngapain ya? Kan bingung posisinya. Kita bisa aja ngundang siapa aja di meja kita, tapi kalau terus dia cuma nggak diajak ngomong, hanya cuma sebagai pendengar, what's the point? Kalau ini sekedar untuk memenuhi syarat seperti yang disyaratkan atau pernah disampaikan oleh Presiden Biden, bagaimana Bu? Presiden Amerika. Justru disitulah kita bisa challenge Biden. Kita bisa aja undang. Terus kamu mau bikin dia apa? Cuma jadi pajangan, jadi boneka, nggak boleh ngomong. Oke? Oh enggak, mesti ngomong tentang perang Ukraine. Oh ini bukan di sini forumnya. Salah berarti Presiden Biden nggak ngerti ada namanya United Nations. Ya, betul. Itu silakan diarahkan. Presiden Biden mungkin sudah lupa ada namanya United Nations. Kami bukan United Nations, Pak. Kami ini G20. Gitu loh. Jadi it's very clear. Gini, nggak selamanya dibilang Barat dan dibilang negara-negara itu penting buat dunia, ya atau ideals buat dunia. No, hukum dunia ini, hukum hubungan internasional yang saya pegang teguh itu adalah survival of the fittest. Makanya kita tuh harus fluktuasi, gitu. Nggak bisa bikin kebijakan luar negeri itu kayak Bible atau kayak Quran, harus itu, tidak boleh, nggak bisa. Karena dunia itu bergerak terus, gitu. Nah, kembali sekarang kalau kita mau bicara kalau yang dimaksud Pak Bobi keuntungan Indonesia, nah masuk dia ke masalah keuntungan Indonesia. Tinggal kita punya nyali seberapa besar. Nyali kita kalau cuma mau jadi pemain rumah kita sama nyali kita jadi pemain kawasan itu beda. Kalau nyali kita cuma ngejalanin rumah kita, sekalian aja kita sekarang jadi bagian dari Amerika Serikat, pusing amat. Orang kita udah dikelilingin oleh The Quad, dikelilingin oleh AUKUS, di sebelah kita udah Prancis bikin dan itu, NATO udah pada masuk juga, Jepang udah jadi bagian NATO, ada segala macam. Ya kalau mau cuma prepikir nggak yakin kita negara cukup besar untuk berubah dunia, ya sudah paling gampang masuk aja udah sekalian. Tapi jangan jadi banci juga. Satu pihak kita ngomong tetap non-alignment, tapi pihak lain kita semuanya dengan NATO gitu atau dengan Amerika Serikat. Which is itu menurut saya nggak benar. Itu bukan non-alignment, tapi itu pengecut. Itu pengecut ya. Oke, Bu. Saya minta tanggapan dari Pak Bobi dulu, Mas Bobi dulu deh. Kalau gitu. Ya. Ya itu tadi, jadi kan perhitungan-perhitungan itu tetap ada koridornya. Jadi apakah kita misalkan ke Western, apakah kita ke non-Western, itu kan jelas. Kalau misalkan di dalam presidensi sekarang kan diperbandingkan saja investasi dari Barat itu sekian miliar dolar dibandingkan investasi dari Timur atau dari China sekian puluh dolar, gedean sebelah mana. Nah kan gitu kan. Nah disinilah kita harus berselancar di dalam pergaulan internasional. Nah, jadi intinya bukan berarti kita masuk dalam fakta pertahanan atau treaty atau kelompok yang ibaratnya kalau ada apa-apa diserang kita ikut, tapi intinya kan secara ekonomi lebih menguntungkan yang mana. Nah, saat ini kita ini kan memang terus terang investasi dari Barat itu jauh lebih kecil daripada investasi dari Timur. Tetapi di dalam pergaulan kita kan tetap harus memiliki standing point, yaitu tadi non-alignment. Ya mungkin ada yang tidak suka, ini Indonesia mau untungnya aja. Ya walaupun sebenarnya ya emang kita mau untungnya aja lah, siapa yang mau rugi? Kan intinya kan begitu. Nah, tinggal bagaimana di dalam pergaulan internasional ini kita tetap saling mendukung dan kerjasama yang menjadi dasar-dasar hubungan itu kan juga tetap terjalin. Misalkan dengan Amerika, ya terus terang aja kalau dari neraca perdagangan Indonesia ini untungnya ampun-ampunan kalau sama Amerika. Masa kita mau melepas dengan Amerika? Transaksi kita itu surplus sekitar berapa miliar dolar. Terbesar zaman Donald Trump 2016 itu kita surplus sampai 16 miliar dolar. Ya tidak mungkin kita mau memutuskan hubungan dengan Amerika misalkan. Nah, tetapi itu tadi. Atau saya balik, Pak Bobi. Perdagangannya oke, tapi investasinya kan sedikit. Nah, tinggal ini bagaimana kita ramu menjadi posisi yang di dalam G20 ini tidak melukai hal-hal dasar, yaitu kerjasama yang dalam upaya peningkatan. Oh, jadi itu tetap dijaga, maksudnya Pak Bobi tetap dijaga ya. Tapi kalau Amerika itu membawanya tetap sampai baper serius, benar-benar walk out-nya tadi dengan itu kan kita nggak bisa berspekulasi. Nanti pemerintah dengan masukan-masukan dari Bu Kony kan mampu berselancar, akhirnya nggak baper, akhirnya kerjasama tetap jalan terus. Jangan-jangan dari diskusi Pak Bobi pemerintahnya nanti. Pak Indra, ada yang disampaikan Pak Bobi tadi menarik ya. Pak Bobi kan menyampaikan seolah-olah kita yang betul-betul neraca perdagangan kita besar sekali dengan Amerika, dengan semua, itu betul banget. Tapi satu yang jangan dilupa,
Indonesia ini bukan negara kecil yang nggak punya apa-apa, nggak punya resource apa-apa. Dunia itu tergantung sama kita. Saya cuma contohkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Hutan, karbon, trading. Kalau kita berhentikan itu, dunia juga kacau. Jadi ada dibikin mereka yang tergantung ke kita, bukan hanya kita tergantung ke mereka. Makanya posisi itu yang kita mesti pintar-pintar betul, dan itu yang saya yakin kenapa Ibu Sri Mulyani jadinya pede untuk bilang bahwa silakan walk out gitu. Silakan. Karena Indonesia ini bukan negara hampa itu yang nggak punya pemerintah apa-apa. harus dengar itu katanya Bu Ya. Koni, itu pemerintah. Soal Ukraina sendiri gimana menurut Mas Bobi ketika kita diundang, tapi tadi Bu Koni juga men-challenge, diundang mau jadi apa? Kalau ngomongin soal Ukraina Rusia bukan di sini tempatnya. Ini soal UN. Ya paling gampang Bu Menlu juga gampang aja. Yang mutusin ngundang kan bukan kita. Kan harus si anggotanya, anggota 20 ini mau nggak? Kalau misalkan anggota 20 yang nggak mau, kan kita ini kan cuma presidensi. Iya, ada anggota yang lain bukan anggota datang terus dikasih ngomong lagi. Ada yang mau nggak? Ada yang setuju nggak? Kan bukan itu. Jadi ya kita menjembatani saja, kita menerima aspirasi ya mirip-mirip DPR lah. Kita terima aspirasinya, nanti sampaikan diterima atau tidak oleh anggota. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin mungkin ke kesimpulan kali ya di kesempatan kali ini, nanti mungkin bisa kita update lagi. Kesimpulannya saya mulai dari Bu Koni dulu deh. Bu Koni tadi kan menyinggung UN, G20 ini bukan UN, tapi kalau Bu Koni, saya agak lebarkan dikit ya, UN sendiri sejauh ini kayak apa sih Bu Koni terkait Rusia Ukraina ini? Ya saya udah lihat lah, dan kita lihat bahwa UN itu udah nggak fair. Jangankan tentang Rusia Ukraina, tentang apa yang dilakukan kepada Rusia saja, itu tidak pernah dilakukan terhadap Presiden Amerika Serikat, tidak pernah dilakukan kepada rakyat Amerika Serikat, juga negara-negara lain yang pernah melakukan sejenis perang atau apapun perang itu. Itu nomor satu. Nomor dua, UN itu juga tidak hadir, misalnya nih, harusnya kan dari UN ngomong loh, kok diarahkan ke G20, arahkan ke kami dong. Itu kan juga nggak ada. Ya kan? Jadi banyak PR-PR yang nggak dilakukan. Iya, jadi lepas tangan. Seolah-olah ya udah dorong-dorong aja gitu. Harusnya kan dia yang bersuara. Tapi dalam isu lain UN tuh kalau dengan konteks yang mirip Rusia Ukraina itu di konteks yang lain, belahan dunia lain tuh sangat aktif dia. Semangat. Nah, itu dia, disitulah saya lihat kelihatannya UN itu tidak fair lagi gitu, dan itulah mungkin dengan kita memperingati juga hari Asia Afrika, konferensi Asia Afrika, kemudian bagaimana kita harus refleksi kembali atau revisit kembali the Don't Alignment Movement, ya kan? Makanya kita kemudian harus betul-betul memperhatikan ini dengan kacamata holistik. Itu yang paling penting. Makanya saya respect sekali dengan pernyataan Presiden di Twitternya, kemudian juga Bu Sri, bahwa kemudian Presiden Zelensky menulis apa aja terserah dia. Tapi yang pasti posisi Indonesia nggak pernah dan jangan sampai pernah masuk ke dalam war battle gitu atau zona war-nya gitu kan, itu yang paling penting. Yeah. Nah yang kedua tadi tetap kita stand up dengan pilihan kita di G20 adalah recover together, recover stronger. If you don't want to be atau if you don't want to feel together with us, ya udah go to hell with my bless gitu, bikin aja together lu itu gitu. Tapi kita tuh lagi bicara tentang tanggung jawab kita menyelamatkan 75% ekonomi global, 2/3 umat manusia. Dan itulah tujuan kita gitu. Jadi jangan bergeser dari sana. So, saya cuma mau bilang bahwa kita harus dukung apa yang dinyatakan oleh Bu Sri Mulyani. Terus kemudian target Juli ini bantuan kepada negara-negara terdampak yang harus selesai sebelum rapat Menteri-Menteri Kesehatan di bulan Juli. Dan yang paling penting kita dukung presidensi G20 kita dengan tujuannya yang paling utama, yaitu menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebersamaan dan juga dengan kekuatan bersama. Bahwa kemudian ada yang tidak hadir, yang monggo kerso, kita yang penting sudah mengundang dan menyediakan tempat. Oke, baik Bu Koni. Nah sekarang Mas Bobi, silakan Mas Bobi. Dari sudut pandang, kan beberapa kali ini persoalan-persoalan digeret ke soal G20 ya. Padahal di sisi lain, di mana PBB, di mana UN. Begitu. Kalau dari Mas Bobi sendiri melihat UN gimana Mas Bobi? Dalam konteks Rusia Ukraina. Itu tadi prinsipnya UN itu kan adalah harusnya juga menjadi lembaga penengah, tetapi kan juga sudah gestur juga bahwa presiden kita juga kan sangat hampir tidak pernah hadir di dalam acara-acara di PBB. Nah, oleh karenanya juga kita itu adalah satu sinyal juga bahwa kita ini memiliki sikap juga bahwa UN itu harus menjadi menyelesaikan masalah, bukan lembaga pemicu masalah. Itu dulu yang paling pertama. Nah, yang kedua adalah kita juga harus memaklumi sikap-sikap yang berbeda dari anggota-anggota G20, misal dari G7 yang mungkin secara wajar karena mereka sudah melakukan dukungan terhadap Ukraina.
Nah, ini kita juga sepakat dengan posisi pemerintah, kita memahami aksi tersebut, tapi itu tadi selama secara substansi itu tidak mengganggu jalannya sidang-sidang dan agenda-agenda G20, ya kita tetap menghormati dan kita juga memahami karena kita juga adalah negara yang berdaulat. Selama tujuan-tujuan presidensi G20 ini dan juga tidak menyentuh Indonesia sebagai negara yang mandiri dan juga berdaulat, saya rasa sikap pemerintah ini sudah sangat benar. Dan yang paling utama adalah pemerintah juga melaksanakan prinsip-prinsip konstitusi kita, berposisi seperti yang sudah tadi disampaikan, dan juga melaksanakan aksi-aksi humanitarian yang tadi yang katanya sudah Bu Sri Mulyani sudah akan melaksanakan, karena itu sesuai dengan konstitusi kita. Jadi parlemen selama pengawasan dalam koridor tidak ada pelanggaran konstitusi, malah pengejauhan tahan dari aksi-aksi tersebut berdasarkan dari konstitusi, kami akan mendukung pemerintah. Oke, baik, terima kasih Mas Bobi, Bu Kony, terima kasih atas waktunya di edisi Crosscheck kali ini. Kita akan update terus ya dinamika terkait dengan permasalahan Rusia Ukraina yang digeret-geret ke G20, dan semoga pemerintah kita punya sikap yang konsisten yang sekarang hari ini diapresiasi oleh Bu Kony, tapi nggak tahu nanti mungkin dipanggil sama Mas Bobi dan kawan-kawan di DPR ya untuk menjelaskan lebih detail. Tapi kita akan lihat selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum. Mas Indra, makasih. Bu Dadah, mangga Pak Dokter, Bobi. terima kasih, Bu Keep in Dokter. touch, mangga. Baik, itu tadi diskusi kita kali ini dalam Crosscheck di pekan ini. Semoga ini menjadi atau menambah wawasan kita semua terkait isu-isu teraktual. Tetaplah menyaksikan Crosscheck di setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.